Jadi business understanding itu adalah tahapan paling awal di dalam development approach ya, pendekatan development Chris DM. Nah, di sini sebenarnya cukup vital gitu. Kenapa? Karena kalau kita gagal di tahapan ini ya biasanya tahapan-tahapan selanjutnya itu chaos gitu. Nah, oh ya, ya, ya. Nah, nah, yang saya temui di lapangan ya itu biasanya perusahaan-perusahaan, kemudian rekan-rekan yang apa namanya termasuk dari sisi vendor itu eh, banyak yang langsung kalau dari perusahaan dari klien ya itu biasanya pengen langsung nyebur itu, langsung implementasi. Bisa bikin apa nih gitu. Nah, dari sisi vendor juga menyambut hal itu gitu. Biasanya mereka nawarin, "Oh, ini langsung dibuatin ini aja, langsung jump in, terjun ke solusinya, solutioning gitu, implementasi solusi. Nah, tanpa menyelidiki dengan seksama ya di bagian awal gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu di tahapan business understanding ini? Nah, kali ini kita akan membuka ya apa, mengupas lah. Ada 5 hal yang dilakukan ya. Ini eh, business understanding, kemudian determine business objective. Ada 4 sebenarnya. Ini yang pertama ini introduction. Maaf ya. Iya, campur aja. Ya, pertama penentuan tujuan bisnis, kemudian mengakses situasi. Nah, lalu penentuan kebutuhan kognitif proyek gitu ya, proyek kognitif atau proyek AI-nya, kebutuhannya apa. Lalu membuat project plan gitu, atau rencana proyek. Masih banyak di Radar juga. Nah, sebenarnya tapi menyalahi. Nah, oke, nah kenapa bisnis understanding stage ini kritikal ya atau sangat penting gitu. Nah, karena di sini kita sebelum memulai proyek itu kita mensinkronkan tujuan bisnis dengan tujuan proyek gitu. Jadi proyek kita ini align nggak sih dengan strategi bisnis kita? Nah, itu harus diselesaikan dulu, dijawab dulu pertanyaan itu di sini gitu. Nah, harusnya ketika itu nggak align ya nggak usah dilakukan gitu. Karena kalau kontradiktif nanti malah apa ya menghambat strategi bisnis. Nah, harus selaras. Kemudian berikutnya kita mendefinisikan kriteria sukses kita gitu. Jadi target kita apa? Kalau tercapai, definisi tercapai itu apa saja. Nah, itu kita definisikan di awal. Nah, kemudian bagaimana kita mau mengkoleksi data, kemudian melakukan pemodelan. Nah, itu di sini kita tentukan atau kita kumpulkan informasi yang relevan ya. Datanya ada nggak nih? Datanya seperti apa? Kemudian modelnya nanti kayak mau yang kayak gimana kira-kira gitu. Nah, informasi yang high level dulu. Karena ini menyangkut teknikal ya. Nah, lalu apa terkait resiko? Nah, di sini kita berusaha untuk identifikasi juga resiko di awal gitu. Kira-kira kalau kita jalanin proyek ini, proyek AI ini resiko apa nih yang akan kita hadapi? Nah, butuh resource apa? Kemudian timelinenya seperti apa? Scope-nya seperti apa? Ada batasan-batasan nggak? Nah, kemudian juga di sini kita harus mencoba memahami stakeholder yang terlibat. Karena mereka nantinya yang akan memakai, menjadi pemakai yang menerima manfaat dari aplikasi AI yang kita bikin gitu. Nah, business understanding di sini dari definisinya ini sebenarnya ada 3 poin penting gitu ya. Apa sih di dalam kegiatan ini sebenarnya? Nah, ada 3 poin penting. Yang pertama, fokus ke
tujuan bisnis, tujuan bisnis dari proyek ini apa, proyek AI-nya, kemudian kebutuhannya apa, gitu. Lah, lalu kita di sini kita juga menerjemahkan kebutuhan bisnis itu ke dalam eh, definisi problem. Kalau di penelitian kita membuat problem statement namanya. Deskripsi juga membuat problem statement juga sama. Jadi kok sama gitu ya? Memang karena project project management itu sebenarnya adalah eh, implementasi metode ilmiah ya. Nah, metode ilmiah juga diajarkan di universitas gitu. Jadi sebenarnya apa yang diajarkan di kuliah itu seharusnya dipakai di pekerjaan, akan terpakai terus gitu di project manajemen yang mainstream, di project AI apalagi karena tadi project AI membawa karakteristik project inovasi penelitian. Nah, bikin problem statement kemudian bikin planningnya gitu. Ini mau kita jalankan nantinya seperti apa. Nah, kemudian tahapannya di dalam business understanding sendiri itu ada tahapan atau kita bisa bilang sub sub aktivitas gitu ya, atau sub tahapan gitu. Nah, di dalamnya itu dilakukan penentuan bisnis objektif, kemudian melakukan assessment terhadap situasi, lingkungan proyek. Lalu mendefinisikan atau menentukan requirement dari proyek AI-nya atau kognitif proyeknya. Kemudian membuat perencanaan itu sendiri. Nah, yang pertama ini determine bisnis objektif ya. Jadi kita harus tentukan apa tujuan kita dalam apa menjalankan proyek AI ini. Nah, itu harus jelas duluan gitu. Nah, kita harus untuk itu, untuk menentukan itu, kita harus banyak-banyak ngobrol dengan customer gitu. Kita harus menggali, harus engage sama mereka, kita cari tahu punya problem apa, pain point apa. Kalau kita pakai design thinking ya, pain pointnya apa nih? Nah, ada masalah apa di dalam bisnis yang aktivitas bisnis yang mereka geluti dalam sehari-harinya gitu. Nah, kemudian teknologi, kebutuhan teknologi ini juga kita harus cari informasi yang sesuai apa. Nah, lalu ada batasan-batasan apa yang membatasi nantinya kira-kira membatasi kita nih dalam menjalankan proyek AI ini. Nah, lalu key sukses faktor yang seharusnya ada itu apa? Gitu, supaya proyek ini lancar. Nah, dan penentuan problem statement itu penting karena salah dalam mendefinisikan problem, maka akan salah pula mendeliver solusi atau membangun solusinya, gitu. Nah, makanya diagnosa di awal itu sangat penting, gitu. Nah, artefak-artefak ya yang dihasilkan di dalam pendefinian bisnis objektif ini ada inisial dokumen ya, dokumentasi inisial seperti kalau di manajemen proyek itu kita harus membuat dokumen business case. Isinya itu narasi tentang narasi mengenai latar belakang bisnis ya, tentang kenapa proyek ini penting gitu. Nah, biasanya disertai dengan eh, apa namanya justifikasi-justifikasi dari berbagai sisi, dari sisi finansial, dari sisi apa risiko, dari sisi kelayakan, feasibility study dan sebagainya. Nah, bisnis case ini nanti di apa diajukan ke top manajemen dan top manajemen akan melakukan approval atau bisa juga reject gitu. Kalau mereka rasa oh proyek ini nggak cocok nih atau nggak profit nih gitu. Lebih 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 besar di kamar ini. Lebih besar biaya daripada profitnya misalnya, lebih besar cost daripada benefit. Nah, nggak jadi diambil. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, tapi tentu saja setelah kita membuat bisnis case gitu. Nah,
Di dalam bisnis case itu bisnis atau project objektif itu dipaparkan gitu ya. Nah, kita harus menentukan, harus bisa tentukan dulu. Kemudian setelah bisnis objektif, lalu kita definisikan sukses kriterianya. Gitu. Jadi project AI ini akan dinyatakan sukses setelah apa, gitu. Nah, nah kita masukkan apa namanya definisi-definisi kriteria suksesnya atau sukses kriterianya. Misalnya yang contoh di sini adalah setelah bisa menurunkan apa, peluang eh, customer meninggalkan kita gitu ya, customer berpindah ke kompetitor itu turun sebesar 15%. Atau mungkin sebaliknya, ini dengan adanya dengan menerapkan solusi AI ini akan meningkatkan jumlah subscription dari customer baru sebanyak sekian persen, atau meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, atau meningkatkan yang lainnya, gitu ya. Kalau diimplementasi di apa lending, apa pinjol ya, pinjaman online itu meningkatkan akurasi, misalnya pemberian kelayakan kredit bagi customer atau nasabah baru yang eh, melakukan apa, yang apply pinjaman gitu, yang mengajukan pinjaman. Nah, jadi kita tentukan di awal sukses kriterianya. Nah, kemudian kita hitung juga cost benefit analisisnya gitu. Jadi biayanya berapa? Biasanya itu estimasi high level ya. Eh, apa, angka-angkanya itu memang masih kasar gitu, tapi tetap harus dibuat gitu. Karena ini nanti harus apa ya, untuk menjadi bahan masukan bagi top manajemen gitu. Nah, biasanya berupa angka kasar gitu ya, anggarannya dibutuhkan sekian gitu. Mungkin belum ada detailnya, tapi it's okay. Nah, kemudian biayanya, kemudian benefitnya. Nah, benefit ini mungkin ada yang finansial, ada yang non finansial. Nah, duanya dipaparkan di dalam dokumen business case. Nah, kemudian berikutnya, kebutuhan penentuan kebutuhan proyek AI-nya. Nah, apa saja yang dibutuhkan eh, ketika kita nanti akan melaksanakan proyek AI ini? Nah, itu kita identifikasi di depan. Nah, di sini eh, kita harus mengklirkan gitu antara apa namanya kebutuhan kebutuhan yang ada nantinya gitu ya, kita identifikasi. Nah, ini yang pertama, eh, kita identifikasi apakah apa ya, terkait non kognitif approach. Non kognitif approach ini adalah cara-cara tradisional non AI ya, nggak pakai machine learning yang kira-kira bisa nggak menyelesaikan problem yang sama gitu. Nah, itu kita identifikasi dulu gitu. Kenapa kok perlu identifikasi? Bukannya kita eh, ingin mengimplementasikan proyek AI, Pak. Ya, kita perlu identifikasi untuk apa? Supaya jangan-jangan kita nggak perlu untuk problem ini, kita nggak perlu implement AI, jangan-jangan gitu. Nah, makanya kita harus harus brainstorm dulu juga. Ini solusi kalau tanpa AI, solusinya yang make sense apa nih? Gitu. Jangan-jangan ada tanpa AI juga bisa gitu. Nah, karena biasanya karena orang tuh kena kena hype ya, pengaruh, influence, ini lagi tren gitu. Semuanya pokoknya diselesaikan dengan AI. Padahal enggak juga gitu. Kadang dengan Excel aja ada yang masih bisa diselesaikan dengan Excel. Nah, ngapain pakai AI kalau seperti itu gitu. Nah, kita harus identifikasi dulu supaya apa? Supaya tidak buang-buang uang, tidak buang-buang investasi. Karena investasi di proyek AI, ya sana ya, sana. Di, boleh boleh. Di proyek AI itu
cukup mahal gitu ya. Lumayan lumayan apa ya? Ya biayanya cukup inilah cukup signifikan gitu. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian kita tentukan eh, kognitif objektif. Nah, kognitif objektif ini tujuan kita menjalankan proyek AI gitu. Nah, ini ada beberapa komponen ya. Apa namanya? Daftar tujuan-tujuan yang kita perlu gitu ya, kita perlu tentukan gitu. Solusinya yang harus di-achieve apa aja. Kemudian yang terkait dengan pemodelan, pemodelannya itu nanti yang mau apa, diaplikasikan atau diimplementasikan kira-kira apa. Nah, ini kita tentukan. Nah, ini contohnya misalnya predict the number of click a viewer will make on specific video. Nah, itu jadi tujuan-tujuan yang ter apa ya, dengan adanya AI tujuan itu bisa tercapai gitu. Nah, itu dinamakan kognitif objektif. Artinya kalau tanpa AI harusnya itu nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya tanpa AI ternyata itu bisa, berarti ada solusi non kognitif yang bisa mengakomodir penyelesaian dari problem itu. Nah, itu pun harus dipertimbangkan juga sebelum kita jalankan proyeknya. Jadi business understanding ini dilakukan sebelum proyek AI-nya jalan ya, gitu. Nah, kemudian cognitive outcome apa hasil yang diharapkan dari menjalankan proyek AI ini gitu. Nah, itu kita tentukan, kita definisikan. Nah, dari baik yang teknikal maupun yang apa namanya nantinya dirasakan oleh eh, pengambil keputusan, kemudian oleh para user ya. Nah, kemudian sukses kriteria dari AI itu. Nah, sukses kriteria dari AI itu dari proyek AI ini itu apa kira-kira? Nah, di sini kita mesti mengidentifikasi kemampuan ya, kemampuan yang membedakan solusi AI dengan solusi non AI gitu. Nah, ini di sini dibilang task AI must perform that non AI cannot does. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh AI yang solusi non AI ini nggak bisa gitu. Kita identifikasi. Kemudian peningkatan di dalam akurasi, kecepatan, skalabilitas, kemampuan beradaptasi. Nah, ini ada ada nggak nih kira-kira dengan diterapkannya solusi dengan AI ini gitu. Nah, kalau ada sampai seberapa gitu, sampai seberapa akurat, sampai seberapa cepat. Nah, dibandingkan dengan solusi non AI, kalau solusi non AI-nya ada, itu gapnya seberapa lebar gitu. Kalau gapnya kecil ya, artinya kita masih bisa pakai solusi non AI yang mungkin saja lebih murah gitu kan. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana kalau kita yakin ya solusi AI ini bisa melebihi solusi non AI, ya kita harus memberikan penjelasannya gitu. Misal lebih cepat gitu, lebih cepat sampai berapa? Kalau misal hanya selisihnya sama-sama menit, misalnya satuan waktunya sama ya masih ini gitu ya. Non AI 15 menit, pakai AI 5 menit, nah itu ya masih inilah gitu. Tapi kalau sudah beda satuan waktu, non AI 15 menit itu, atau bahkan malah satuannya hari ya. Kalau pakai non AI ini 1 hari apa penentuan kelayakan kreditnya itu paling cepat. Tapi kalau pakai AI, ini dalam hitungan milisecond sudah bisa keluar hasil kelayakan kreditnya. Anda layak dapat kredit. Kredit Anda layak untuk disetujui misalnya. Nah, ini game changer. Benar-benar solusi AI itu membawa manfaat yang sangat besar, membawa outcomes yang luar biasa gitu. Dan proyek ini berarti layak untuk dijalankan gitu, layak untuk dilakukan investasi di dalam proyek ini. Nah, kemudian
berikutnya adalah di dalam apa ya penentuan kebutuhan proyek AI ini, salah satunya adalah menentukan kita mau implementasi AI yang mana. Karena AI ini ada kategorinya gitu. Nah, ini standar eh, saya pakai menurut PMI ya, Project Management Institute. Jadi sekarang di PMI itu ada sertifikasi untuk project manager AI. Jadi project manager yang memanage project-project AI itu ada sertifikasinya sendiri. Namanya CPM AI, CPMAI gitu ya. Nah, menurut materi di sertifikasi CPM AI ini, ada 7 jenis AI kategorinya ya. Jadi ketika kita mengimplementasi sebuah solusi AI, kita harus tahu solusi yang kita implement itu masuk kategori yang mana gitu. Jadi AI itu nggak asal oh implement solusi AI, AI yang mana dulu gitu. Nah ini ada 7 ya di sini kategorinya. Hyper personalization, ada recognition, recognition ini bisa voice, bisa apa gambar, bisa image, video, bisa juga gerakan dan sebagainya. Kemudian conversation and human interaction, lalu predictive analytics and decision, kemudian goal driven system, lalu ada autonomous system ini yang diterapkan di apa, mobil-mobil yang tanpa supir itu ya. Kemudian patterns and anomaly. Nah, kita harus tentukan ini, oh solusi AI kita itu masuk kategori ini. Supaya apa? Nanti ke depannya di tahapan-tahapan berikutnya kita bisa lebih fokus gitu ya. Oke, kita udah tahu nih masuk kategori misalnya apa tadi? Predictive analytic and decision misalnya. Oke, algoritma-algoritma yang masuk kategori itu ya ini gitu. Ini. Karena nanti di tahapan berikutnya itu kita akan ketika sudah masuk teknikal ya, ada waktunya kita akan bereksperimen dengan mungkin bisa aja semua algoritma tadi kita coba gitu dengan data-data yang kita punya. Kita train semua, kita tune up parameter-parameternya dan seterusnya. Nah, sub tahapan berikutnya adalah melakukan assessment dari situasi gitu. Jadi lingkungan proyek. Nah, ini di sini mengevaluasi lingkungan bisnis dan statusnya saat ini gimana. Ya, jadi situasi bisnis di internal perusahaan itu kita assess gitu. Nih, supaya kita jadi lebih tahu problem yang dihadapi itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, kemudian kita identifikasi prasyarat-prasyaratnya yang dibutuhkan untuk mencapai eh, bisnis objektif yang sudah ditentukan sebelumnya tadi. Nah, kemudian eh, kita harus memahami constraint, batasan-batasan apa nih yang sekiranya bisa jadi penghambat bagi kita dalam mencapai tujuan proyek ini, gitu. Nah, kemudian eh, kita harus tahu gambaran yang jelas gitu ya. Harus tahu kondisi-kondisi eh, untuk memulai. Nah, starting point dari proyek ini kita harus punya apa, harus siapin apa. Nah, harus dari mana, harus tahu apa, harus punya knowledge apa, harus punya tim yang seperti apa dan sebagainya. Gitu. Nah, assessment situasi ini eh, dibagi dua gitu. Terkait resource requirement pertama. Nah, ini resource ini bisa human resource dan non-human ya. Jadi, oke, kita perlu tim proyek seperti ini. Perlu business expert, data expert, technical support, mungkin database spesialis, dan sebagainya. Nah, lalu eh, data itu juga resource juga di dalam proyek AI. Nah, datanya yang kayak gimana nih? Nah, fix extract, leave access, yang ada di warehouse, atau data operasional, atau data yang streaming, data yang sedang bergerak. Nah, kita identifikasi. Kemudian kekuatan komputasi seperti apa? Computation resource seperti apa yang kita perlu? Software seperti apa yang kita perlu?
Kemudian teknologi AI yang seperti apa yang kita butuhkan? Karena teknologi AI sendiri ada banyak gitu ya. Tools development-nya, kemudian tools untuk apa namanya pemodelan, kemudian tools untuk deployment itu sangat beragam sekali. Nah, kita perlu memilih dan memilah gitu ya. Atau memilah dan memilih. Nah, kemudian skill yang diperlukan di dalam tim proyek seperti apa. Gitu. Kadang-kadang di yang mahal dari sebuah proyek AI, kadang-kadang di tim proyeknya itu perlu seseorang dan dengan keahlian tinggi. Gitu. Misalnya master dia kuliah master di computer science atau doktor di computer science. Nah, itu bayarannya kan mahal ya. Gitu. Kalau terjun ke proyek gitu sebagai subject matter expert. Nah, tapi dia diperlukan karena yang tahu daleman-dalemannya algoritma itu yang bisa ngoprek-ngoprek algoritma sampai dalam-dalamnya itu mereka-mereka gitu. Nah, kemudian tadi kebutuhan resource ya, sekarang kebutuhan penjadwalan, kebutuhan eh, time gitu ya. Terkait jadwal, apa saja yang dibutuhkan? Nah, itu kita identifikasi deadline-nya kapan, kemudian ada tanggal-tanggal tertentu, milestone-nya yang diperlukan apa aja, dari sisi bisnis kebutuhannya bagaimana gitu. Nah, ini terkait waktu ya. Terus setelah itu ada sub aktivitas AI Go No Go. Nah, ini penentuan go atau no go-nya dari project ini gitu. Nah, di sini ditentukan clear minimum acceptable performance threshold eh, dari AI system yang kita buat gitu. Nah, itu berarti kita perlu mendefinisikan metrik-metrik pengukuran dari kinerja sistem AI kita nantinya gitu. Lu sistem AI-nya kan belum ada, iya, tapi metrik kinerja, metrik pengukuran kinerjanya sudah harus kita tentukan di awal. Nah, kemudian itu kita tentukan, kemudian kita set juga ambang batasnya ya. Jadi misalnya akurasi model itu harus misalnya tidak boleh kurang dari 90% misalnya. Nah, itu nanti akan jadi target tune up model kita. Harus di tune up nih sampai akurasinya di atas 90. Dan itu nggak semuanya bisa sukses gitu. Kadang-kadang stuck di bawah di 80% terus nggak maju-maju. Nah, itu bisa bikin tim proyek apa namanya breakdown gitu ya. Nah, itu ditentukan dulu di sini gitu. Terus mungkin kita tentukan KPI, SLA dan sebagainya. Nah, faktor-faktor untuk mengukur kinerja dari sistem AI yang atau solusi AI yang akan kita implementasi tadi. Ini contoh salah satu apa metrik pengukuran ya, namanya confusion metric, biasa dipakai di predictive analytic gitu. Nah, kemudian selain itu juga ditentukan business visibility, data visibility, sama execution visibility-nya. Kita harus assess ketiga faktor itu gitu. Nah, kebanyakan pengalaman saya ya itu eh, ya mohon maaf sebentar saya pindah tempat dulu ya. Sebentar ya. Ya, oke kita lanjutkan ya. Ini mohon maaf sekali karena di rumah anak-anak datang ya.
Harus mengalah dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, eh pengalaman saya dalam udah belasan tahun mengelola proyek tuh, yang namanya data itu banyak yang nggak siap gitu. Bahkan boleh dibilang nggak ada yang siap gitu. Ketika proyek berjalan biasanya ya, data itu nggak ada yang ngurusin gitu, nggak ada yang ngecek kesiapannya juga. Nah, nanti biasanya begitu udah masuk proyek baru, oh ini datanya ini nggak ada. Ini kolom-kolom ini, fitur-fitur ini belum ada nih, gitu. Atau, oh ini datanya kotor banget, nggak pernah dibersihin, gitu. Nah, baru problem. Nah, biasanya untuk klien-klien yang agak-agak nakal gitu, ya itu semua pekerjaan terkait data langsung dilempar aja begitu aja ke vendor gitu. Udah ini, ini kerjaan vendor itu untuk bersihin data lah, padahal itu datanya mereka, datanya klien gitu. Nah, kalau sampai vendor yang nyentuh berarti ya bisa-bisa bocor kan. Nah, itu baru data, belum kelayakan bisnis. Nah, ini harus serius di ditelaah dulu. Ini benar-benar secara bisnis gimana dari segala sisi, finansial dan non finansial. Nah, eksekusi juga teknologi yang kita butuhkan itu benar-benar eh, ada nggak gitu. Kemudian kalau ada dia punya keterbatasan seperti apa? Nah, karena kadang-kadang banyak yang cuman oh pakai ini bisa tanpa membaca spek dari teknologi tersebut. Nah, ketika masuk ke dalam eksekusi proyek baru kena masalah teknikal. Ternyata ada technical limitation. Itu gawat, bisa menghentikan sebuah proyek itu. Ternyata arsitekturnya, nah kalau udah arsitektur, waduh, udah deh masalah. Karena Anda bisa ganti framework, bahkan ganti solusi. Gitu. Karena arsitekturnya nggak cocok misalnya, atau arsitekturnya ngebug gitu, ada masalah. Nah, makanya diakses dulu di sini. Nah, kemudian setelah selesai semua, baru kita produce planningnya. Oke, ini semua udah assessment udah oke, tujuan udah ditetapkan, kemudian requirement terkait solusi AI udah ada, assessment resource sudah, assessment waktu udah, jadwal high level udah oke. Nah, kita bikin perencanaan proyeknya gitu. Nah, dari sini baru nanti kita bisa kita bisa bilang kita start proyeknya. Mulai kick off meeting, mulai jalanin proses inisiasi manajemen proyek yang seperti biasanya. Seperti itu. Oke, untuk business understanding ya, tahapan business understanding cukup di situ saja. Sebenarnya masih ada satu tahapan, tapi saya nggak masukkan di sini dulu karena keterbatasan waktu ya. Itu terkait ethical AI ya, atau istilahnya responsible AI. Ini yang ngetren sekarang nih. Nah, oke, jadi itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan terkait business understanding ya, tahapan business understanding di project AI. Mungkin ada yang punya pertanyaan, silakan. Kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Kornel. Silakan rekan-rekan sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bisa raise hand atau di chat Zoom juga bisa. Mungkin sebagai pembuka, paling saya mau nanya dulu aja kali ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Tadi kan Pak Kornel udah jelaskan ya, memang kalau AI saat ini memang pasti yang harus kita utamakan atau pikirkan terlebih dahulu dari segi cost ya Pak. Karena kan mungkin pasti Mm-mm. perusahaan-perusahaan akan membandingkan, memangnya sebelum ada AI, emang kita nggak bisa jalan bisnisnya. Pasti gitu ya. Karena Ya, ya, betul. dipikirnya ya udah nggak ada AI juga kita masih bisa kok bersaing dengan perusahaan lain ya Pak. Mm-mm. Nah, mungkin kalau menurut dari pengalaman Pak Kornel nih ya, kira-kira ada nggak sih Pak salah satu contoh bisnis yang mungkin ya kalau untuk yang pendidikan mungkin kita lihat sudah banyak pakai. Tapi kalau mungkin saat Mm. ini yang apa namanya tadi
salah satu contoh bisnis yang masih jarang dipakai perusahaan pada umumnya yang menggunakan AI, kira-kira contoh bisnis apa ya, Pak ya? Yang masih jarang lah. Mungkin kalau kayak Hmm. bot, nah itu kan biasa kita udah Hmm. sering dengar ya. Tapi kalau yang memang bener real contoh bisnis dalam project management tuh seperti apa, Pak? Yang masih jarang lah orang pakai di perusahaan. Yang maksudnya industri yang Ya, masih mm-mm. jarang menggunakan AI gitu ya, Bu Betul, ya. betul. Di bisnisnya mereka. Oh, oke. Apa ya? Karena sekarang ini at least udah pada make generatif AI gitu. Meskipun nggak di nggak langsung ya, nggak Mm-mm. langsung ke proses bisnis mereka, tapi Mm-mm. staff-staff mereka udah pakai gitu untuk bikin dokumen dan sebagainya ya. Nah, cuman kalau yang dan sekarang sebenarnya udah pada mulai melakukan otomasi itu pakai Mm-mm. agentic AI ya. Agentic AI itu kan sebenarnya lanjutan dari apa proses otomasi robotik. Nah, cuman sekarang dilemparnya apa namanya tugas-tugas yang diotomasi tadi bisa dilempar ke AI agent seperti GPT, kemudian yang lain-lain yang pokoknya ada API-nya atau DeepSeek gitu ya. Pokoknya ada API-nya bisa dilempar ke sana gitu dan dapat balikan kayak gitu. Iya, betul sih, Pak. Hmm. Karena ya, apa namanya, itu pasti hanya beberapa perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang ada dananya lah ya, Pak, ya, untuk pakai yang AI, apalagi dalam jangka panjang. Kemudian Hmm. selain yang tadi Hmm. Pak Cornel bilang adalah salah satu juga keuntungan pakai AI ya itu adanya tingkat kepuasan pelanggan ya pasti kan meningkat. Kemudian mungkin ada perpindahan customer baru dalam penggunaan mungkin aplikasi di bisnis kita. Tapi selain itu Pak, kira-kira keuntungan apa sih yang bisa kita ambil dari penggunaan AI dalam bisnis? Karena kan kalau kita lihat tingkat kepuasan pelanggan itu kan pasti di akhir ya. Apalagi itu kan bisa Hmm. dikatakan itu umum gitu. Kita mungkin sebagai PM atau mungkin sebagai apa namanya solution untuk suatu aplikasi untuk solusi masalah yang dihadapi perusahaan, ketika kita mengusulkan adanya penggunaan AI, itu apa yang bisa kita sampaikan mungkin ke pihak stakeholder dengan AI kita bisa ini loh gitu. Nah, tapi selain yang tadi ya Pak, itu kan udah umum ya, udah lumrah misalnya. Hmm. Mungkin Hmm. Pak, Kornel ada contoh mungkin? Hmm. Ya, biasanya ya apa namanya? Memang ini nggak cuman implementasi proyek AI ya, tapi proyek-proyek yang lain pun itu harus bisa kalau kita mau ngobrol ke apa namanya ke tim steerco yang isinya direktur-direktur, top manajemen gitu ya. Apa yang bisa dicapai dengan proyek ini? Benefit apa gitu misalnya. Nah, itu harus kita harus bisa tarik ke item-item bottom line. Item-item bottom line itu artinya apa? Seperti misalnya, oke, ini ningkatin profit, ini ningkatin efisiensi, ini ningkatin eh, tadi yang dibilang mainstream kan customer satisfaction gitu. Ini Mm-mm. ningkatin apalagi misalnya kecepatan produktivitas, kecepatan kerja dan sebagainya. Nah, harus bisa ditarik ke hal-hal tersebut. Nah, biasanya yang dikejar, yang paling kelihatan ya, itu apa namanya delivery time gitu, atau time to market lah. Dari suatu proses end to end proses, time to market itu kan dari sejak proses itu di start sampai proses itu finish gitu. Nah, ini time to market. Nah, dengan AI, time to market itu bisa dikompres sampai eh, sangat cepat gitu ya. Ini pengalaman di proyek-proyek apa namanya tempo hari yang saya pernah alami sendiri ya, itu di proyek tadi yang digital lending itu pinjaman online. Nah, itu kalau misalnya kita dengan solusi non AI, solusi non AI itu sudah banyak karena bisnis kredit lending itu adalah bisnis yang sudah cukup tua, sangat tua sekali gitu. Nah, itu solusi non AI sudah banyak sekali gitu. Tapi proses bisnis tradisionalnya itu makan waktu. Nah, sebelum adanya mesin learning,
neural network dipakai untuk apa namanya menentukan ikut menentukan kelayakan kredit itu kelayakan kredit itu prosesnya bisa hitungan hari paling cepat 7 hari. Nah, bisa dulu kalau kita pernah ya membandingkan ngambil kredit 10 tahun yang lalu, nah dengan sekarang itu beda. 10 tahun yang lalu masih isi form manual. Sekarang sudah isi form lewat handphone. Nah, begitu kita submit formnya di handphone kita ya, kita submit, itu sebenarnya masuk ke pemodelan gitu, ke model AI-nya. Nah, di belakang, di back end. Nah, lalu data dia combine data ya, kombinasi data baru keluar nanti scoring gitu. Oh ini layak, ini nggak layak gitu. Nah, solusi non AI juga sudah ada, tapi lama. Nah, begitu solusi AI itu diterapkan, orang isi form, mungkin begitu submit, itu cuma sepersekian detik udah bisa diprediksi kelayakannya gitu. Nah, kalau yang metode tradisional dia pakai sebenarnya sama-sama ini contoh ya, sama-sama pakai algoritma decision tree gitu. Tapi kalau yang tradisional decision tree-nya disusun secara manual gitu dengan seperangkat rules if if else gitu ya kayak what if analysis if ini maka ini if ini maka ini nah dibentuk sendiri secara manual. Nah kalau AI kita tinggal feeding data kita tinggal apa masukin datanya ke model modelnya nanti akan meng-create sendiri gitu. Otomatis meng-create decision tree-nya. Kalau kita pakai algoritma random forest akan ter-create banyak sekali decision tree gitu. Nah, yang bisa saling bersinergis. Nah, jadi seperti itu, Bu. Oke, Pak. Mungkin Mm-mm. teman-teman ada yang mau tanyain lagi? Ada pertanyaan? Mungkin dari saya terakhir ya, Pak. Kalau mungkin kita lihat saat ini kan UMKM udah berkembang banget ya, Pak ya, di Indonesia. Mm-mm. Nah, kira-kira nih, Pak, berdasarkan kategori AI yang tadi sudah dijelaskan, itu kira-kira penggunaan AI yang cocok untuk UMKM saat ini tuh masuknya di kategori mana ya, Pak? Dan contohnya seperti apa? Untuk UMKM sebenarnya beragam juga ya. Mungkin Tergantung dia bisnisnya apa gitu. mungkin terkait dengan Mm-mm. retail kali ya, Pak. Retail saat ini. Oh ya, ya retail juga juga biasanya eksploitasi AI-nya itu nggak cuma satu macam gitu, tapi digelar dalam proyek-proyek yang berbeda. Kayak misalnya kalau retail dia perlu apa namanya untuk melakukan prediksi ya terhadap perilaku pelanggannya. Nah, kita kita apply AI di apa modul CRM-nya misalnya, Customer Relationship Management. Nah, mungkin kita perlu yang kuning ini, Predictive Analytic and Decision misalnya. Atau kita perlu apa secara otomatis nanti sistem CRM ini bisa menawarkan secara apa otomatis ya, menawarkan sendiri diskon yang cocok atau produk yang cocok dan didiskon secara otomatis disesuaikan gitu ya. Nah, dengan karakteristik pelanggan tertentu. Jadi 500 pelanggan yang ada di database, mereka bisa dalam satu waktu yang sama itu mendapatkan penawaran diskon yang berbeda-beda dengan nilai diskon yang berbeda pula. Nah, Gitu. ini kalau dilakukan manual jelas nggak mungkin, udah nggak mungkin. Apalagi kalau kalau customernya ribuan, ratusan ribu ya. Ini sudah harus apa satu sistem yang otomatis. Nah, itu bisa pakai hyper personalization gitu. Kalau misalnya apa untuk handle customer complaint, nah ini bisa implement yang conversation and human interaction biasanya bikin chatbot gitu ya, chatbot yang interaktif, nanti dikonekin ke model dasar atau foundation model seperti GPT, chatbotnya bisa jadi seperti manusia gitu kan, bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Ya, jadi kira-kira seperti itu, Ibu.
Betul sih Pak. Mm-mm. Apalagi kan benar yang tadi Pak Cornel bilang bahwa misalnya contoh kalau kita pakai Grab ya untuk pesan makan, memang beberapa Mm-mm. akun itu pasti diskonnya beda-beda. Nah itu nggak tahu ya apakah memang Mm-mm. Grabnya udah pakai juga atau belum. Terus sama halnya juga kalau kita nonton YouTube ya Pak atau Netflix. Nah secara tidak langsung mereka harusnya sudah pakai machine learning karena kan mereka tahu bahwa kita lebih sukanya itu Netflix nonton yang genrenya apa ya. Jadi setiap kali Ya, ada eh, apa film baru pasti yang akan up di naik di timeline kita di atas pasti yang genre yang bisa sering kita nonton ya seperti itu ya Pak ya. ya, recommender system. Betul recommender sistemnya jadi secara tidak langsung advertisingnya juga sangat bagus karena kan oh ini ada baru gitu pasti kita akan download akan view mungkin akan beli juga mungkin pada saat itu ya oke. Ya, Oke, mungkin rekan-rekan sekalian mungkin sudah banyak ya yang kita dengar malam hari ini. Mungkin untuk menutup sesi webinar kita malam hari ini, mungkin saya akan ada sedikit rangkuman. Jadi untuk business understanding dalam project AI atau machine learning ini, nah kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan bisnis kita, fokus pada tujuan dan apa kebutuhannya, masalahnya seperti apa dan solusinya apa yang akan dibuat. Apakah memang harus menggunakan teknologi AI? Tapi kalau dilihat dari perkembangan saat ini, memang AI sangat menguntungkan ya untuk bisa meningkatkan keuntungan dari profit ataupun mungkin kepuasan pelanggan. Kemudian dilakukan juga sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan. Lalu project AI itu bisa dikatakan sukses jika memang ada peningkatan customer yang tadi ya, atau loyalitas pelanggan. Dan biasanya sebelum kita mengimplementasikan AI, ya seperti tadi yang terakhir sudah dijelaskan oleh Pak Cornel, kita harus bisa mengetahui kategori AI mana yang cocok untuk project bisnis kita agar supaya nanti tidak melenceng ke sana dan kemari. Seperti yang saat ini kan kita tahu ya mungkin para bank-bank udah pakai customer service-nya udah pakai chatbot ya. Meskipun kadang kalau chatbot itu dari saya sendiri ya Pak, kadang gemes banget ya, ditanya apa dia udah template-nya seperti itu ya. Padahal ya. sebenarnya kan AI membantu. Nah, mungkin ke depannya ya namanya juga kita teknologi pasti yang membuatkan juga manusia ya. Jadi memang ada sedikit kurangnya di mana dan itu memang nanti mungkin dari segi humannya ya pasti saat ini yang masih dibutuhkan. Karena untuk case-case tertentu mungkin mesin tidak bisa langsung memberikan solusi yang tepat. Seperti itu. Oke, sangat menarik sekali untuk pembahasan kita malam ini. Terima kasih banyak Pak Cornel untuk waktu dan sharingnya, materinya. Dan untuk rekan-rekan sekalian, nanti yang belum isi daftar hadir bisa diisi juga. Nanti akan ada sertifikat, nanti dikirimkan langsung. Kemudian nanti kita akan ada sesi webinar lagi besok ya Pak ya? Bener ya Pak? Iya, besok ada satu webinar lagi juga Ya, betul. Sama nanti terkait minggu AI juga. depan. Mm-mm. Betul. Nanti ada sekitar 3 minggu berturut-turut ya Pak? Iya, betul. 3 minggu berikutnya Depan sama dua masih minggu ada. depannya lagi. Iya Mm-mm. betul. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nanti nanti kita akan share juga untuk poster dan linknya. Nanti bisa join juga. Nah lebih tepatnya nanti ada besok juga. Oke, mungkin sekian untuk webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Cornel. Mungkin Ya, terakhir ada terima yang kasih. mau sampaikan mungkin? Dari saya cukup sih. Oke, siap. Ya. Terima kasih Mm. banyak ya Pak ya. Terima kasih Ya, terima rekan-rekan kasih Bu semua Enjo. untuk Terima kasih join. Bapak Iya. Ibu semuanya. Selamat malam semuanya.